Ada 3 fakta yang Allah tekankan di dalam Al-Quran Al-Karim dan kemudian diperjelas dalam riwayat-riwayat. 3 fakta itu menjadi pondasi kita untuk masuk dalam kajian tentang Al-Mahdi. Pondasi tentang atau fakta Qur'ani pertama adalah bahwa janji Allah pasti terwujud, yaitu annal arda yarithuha ibadiyah as-salihun, bahwa apa yang diagendakan oleh para nabi dan apa yang Allah janjikan pasti terwujud itu ditentang oleh kaum zalimin, ditentang oleh orang-orang yang tidak menginginkan dunia ini dipimpin dan dinaungi oleh keadilan. Kemudian fakta yang ketiga adalah bahwa realisasinya janji Allah itu adalah di tangan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahus syarif. Setelah kita ketahui 3 fakta Qur'ani sebagai pengantar, kita akan masuk kepada pembuktian. Untuk membuktikan apa yang kita yakini, yang diyakini oleh kaum Syiah Al-Imamiyah adalah bahwa Al-Mahdi adalah imam ke-12 dari mata rantai 12 imam. Mahdi adalah imam ke-12 dari mata rantai 12 imam yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendasaran untuk itu, kita tidak sekedar ingin membuktikan bahwa Al-Mahdi adalah pemimpin yang akan muncul di akhir zaman. Tidak sekedar itu yang ingin kita buktikan. Namun yang ingin kita buktikan bahwa Al-Mahdi adalah Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, imam ke-12 Syiah. Namun sebelum kita masuk dalam pembuktian melalui menyajikan dasar-dasar tentang itu, perlu kita ketahui bahwa apa yang tadi kita jelaskan, bahwa hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu adalah mutawatir, itu perlu kita ingat, perlu kita garis bawahi, karena itu akan menjadi penting ketika kita masuk dalam pembuktian melalui dasar satu demi satu. Kita akan uraikan. Ada beberapa dasar yang saling terkait. Jadi sekali lagi perhatikan bahwa tentang Al-Mahdi adalah sesuatu yang pasti, sebuah keyakinan yang pasti, bukan keyakinan yang khas milik kelompok tertentu dari kaum muslimin, bahkan bukan khas milik kaum muslimin saja. Keyakinan adanya sosok pemimpin akhir zaman yang akan menaungi kehidupan umat manusia dengan naungan keadilan, sekali lagi adalah keyakinan yang sifatnya mendunia, bahkan lebih dari sekedar agama-agama samawi. Pemikiran-pemikiran yang non samawi sekalipun meyakini yang demikian. Marxisme meyakini akan adanya satu hari atau sebuah masa di mana umat manusia ini hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, dalam keadilan yang merata. Walaupun tentu masing-masing dengan penafsirannya yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka meyakini
Karena ini pada kenyataannya adalah kebutuhan fitrah, meyakini adanya satu masa di mana manusia mencapai titik kesempurnaan di bawah pemimpin yang adil dan menerapkan keadilan adalah cita-cita semua manusia. Itu sudah sifatnya fitri. Jadi kembali lagi, dalam pendasaran ini perlu kita ingat apa yang telah kita singgung, bahwa konsep kehadiran Al-Mahdi adalah konsep yang pasti, didasarkan kepada bukti-bukti yang mutawatir, sebagaimana nanti akan kita coba membaca beberapa keterangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kemutawatirannya. Namun sebelumnya, sebelum membaca itu tentu kita akan awali dengan menyebutkan dasar pertama. Apa yang menjadi dasar kita, orang-orang Syiah Imamiyah, yang meyakini bahwa Al-Mahdi yang dimaksud adalah Imam Muhammad Ibnul Hasan, putra Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, imam ke-12 dari 12 mata rantai para imam kaum muslimin. Dasar pertama adalah bahwa telah disepakati bahwa umat Islam cuman punya satu Imam Mahdi. Imam Mahdinya tidak berbilang. Imam Mahdinya tidak dua, tidak tiga, tapi hanya satu. Al-Mahdi yang dijanjikan dalam hadis-hadis Rasulullah, Al-Mahdi yang disinggung oleh para nabi dalam bisyarah kabar gembira mereka kepada umatnya, Al-Mahdi yang Allah firmankan di dalam Al-Quran sebagai yang akan menjayakan risalah Allah di muka bumi, hanya satu Al-Mahdinya, tidak berbilang. Ini penting untuk kita garis bawahi, bahwa Al-Mahdi hanya satu, tidak ada Mahdi yang lain. Ini satu hal yang perlu kita perjelas sejak awal, ya. Terkait dengan riwayat-riwayat yang menegaskan apa yang kita telah sebutkan dalam dasar pertama tadi, bahwa umat ini memiliki seorang Al-Mahdi, adalah riwayat-riwayat yang sangat banyak. Bahkan riwayat-riwayat itu telah diriwayatkan oleh puluhan, kalau tidak ratusan ulama Islam dari berbagai madhab. Para ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah telah meriwayatkannya dalam kitab-kitab hadis mereka. Mereka menuliskan bab khusus tentang kabar gembira Rasulullah bahwa umat manusia akan dipimpin oleh seorang Al-Mahdi dari keturunan beliau. Para ulama ahli hadis menulis bab di kitab-kitab hadis mereka, mengumpulkan riwayat-riwayat yang telah mereka dapat dari guru-guru mereka. Sebagaimana juga sebagian dari mereka terpanggil untuk menulis secara khusus kitab-kitab khusus yang merangkum riwayat-riwayat tentang Al-Mahdi. Tidak cuman dimuat di dalam bab-bab tertentu, namun dia karangkan kitab khusus yang merangkum semua riwayat-riwayat yang berbicara tentang Al-Mahdi, baik dari sabda Nabi maupun dari ucapan para sahabat yang juga mereka hukumi dengan hukum bahwa tidak mungkin para sahabat itu berbicara tentang keberadaan atau kemunculan Al-Mahdi kalau tidak ada sabda dari Rasulullah. Pasti mereka punya sumber. Itu dirangkum oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menjadi bukti bahwa
riwayat-riwayat tentang Al-Mahdi ini sangat luar biasa jumlahnya. Sangat luar biasa. Bahkan tidak sedikit di antara ulama ahli sunnah yang mengatakan, siapa yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi, itu artinya dia telah mengingkari sesuatu yang pasti dari ajaran Rasulullah dan bisa-bisa dihukumi sebagai orang yang kafir, minimal fasik. Mengingkari keyakinan Al-Mahdi. Kenapa? Karena riwayatnya sudah sedemikian rupa banyaknya. Ada beberapa nama yang ingin saya sebutkan sebagai sekedar contoh dari puluhan nama para ulama. Di antaranya Abu Bakar ibn Abi Khaisamah, wafat tahun 279 Hijrah. Kemudian Nuaim ibn Hamad Al-Marwazi, wafat tahun 288 Hijrah. Abul Husain Muhammad ibn Munadi, wafat tahun 336 Hijrah. Abu Nuaim al-Isfahani, wafat tahun 430 Hijrah. Abu Al-Ala Al-Attar Al-Hamadani, wafat tahun 569, wafat tahun 569. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wafat tahun 685, dan nama-nama yang lainnya. Ini diantara mereka yang telah meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi ajjalallahu farajahu asy-syarif. Kemudian kita juga menemukan bahwa para ulama yang telah mengoleksi riwayat-riwayat itu tentang Al-Mahdi, mereka telah meriwayatkannya dari belasan para sahabat. Ada nama 17 sahabat Nabi yang menjadi sumber periwayatan hadis tentang Al-Mahdi. Ketika dikatakan 17 sahabat, bukan berarti 17 hadis, bukan berarti 17 jalur. Bisa jadi satu sahabat meriwayatkan lebih dari satu hadis sabda Rasul tentang Al-Mahdi. Boleh jadi seorang sahabat, jalur periwayatan yang menyambungkan kepada beliau dari para ulama juga beragam. Ada nama-nama yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam riwayat tentang Al-Mahdi adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, As-Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam, Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Husain, Abu Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Ayyub Al-Ansari, Abdullah ibn Abbas, Ammar ibn Yasir, Abu Sa'id Al-Khudri, Hudzaifah ibn Al-Yaman, Umar ibn Al-Khattab, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Talha bin Ubaidillah, Jabir ibn Abdillah Al-Ansari, Ummu Salamah istri Nabi, dan Aisyah istri Nabi. Ada 18 nama yang telah menyampaikan riwayat-riwayat tentang Al-Mahdi ajjalallahu farajahu asy-syarif. Kemudian di antara para ulama yang telah meriwayatkan banyak riwayat, dan tidak sedikit di antara mereka yang juga mengarang buku khusus tentang Al-Mahdi, mereka dengan tegas mengatakan bahwa riwayat-riwayat sabda Nabi tentang Al-Mahdi telah mencapai status mutawatir. Ini penting untuk kita garis bawahi, sehingga tertutup peluang bagi siapapun yang berusaha meragukan tentang riwayat-riwayat yang berbicara tentang Al-Mahdi, apalagi kemudian mengolok-olok konsep tentang Al-Mahdi. Ini sangat serius jadi mereka. Kenapa? Karena mereka menolak dan mengolok-olok sebuah konsep yang telah disepakati kemutawatirannya oleh para ulama. Tidak sedikit para pakar ahli hadis menegaskan kemutawatirannya, dan sekali lagi tidak sekedar menegaskan, membuktikan. Dia buktikan
bahwa ketika mereka mengatakan bahwa riwayat tentang Al-Mahdi itu mutawatir, mereka buktikan dengan menyebut jalur-jalur periwayatannya, sehingga orang yang mengkaji apa yang mereka tulis akan mendapatkan keterangan yang meyakinkan. Siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat tahun 911 Hijrah, artinya di abad ke-10. Sebelum beliau ada kita temukan Al-Hafidh Jamaluddin Al-Mizzi, seorang ulama besar, telah mengatakan, dan dia wafat tahun 742 Hijrah. Ulama besar menegaskan tentang kemutawatiran hadis tentang Al-Mahdi. Al-Qurtubi wafat tahun 671 Hijrah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menjadi rujukan kaum Wahabi juga mengatakan bahwa hadis tentang Al-Mahdi itu mutawatir. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang pakar ahli hadis, pensyarah Sahih Bukhari yang terbesar. Di samping juga Ibn Hajar Al-Haytami. Ada dua ulama ahli sunnah yang bernama Ibn Hajar. Yang satu Ibn Hajar Al-Asqalani ahli hadis, yang satu Ibn Hajar Al-Haytami ahli fiqih, bukan ahli hadis. Penulis banyak kitab. Dalam fiqih Syafi'i orang pasti tidak asing nama Ibn Hajar Al-Haytami. Bahkan Ibn Hajar Al-Haytami menulis buku khusus membuktikan kemutawatiran tentang Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kemudian Al-Muttaqi Al-Hindi, seorang ulama yang tadinya berguru kepada Ibn Hajar, tapi kemudian berbalik, Ibn Hajar yang berguru kepada Al-Muttaqi Al-Hindi. Dalam disiplin ilmu tertentu, Al-Muttaqi Al-Hindi belajar dari Ibn Hajar. Di sisi tertentu, pada disiplin ilmu tertentu, Ibn Hajar menjadi muridnya Al-Muttaqi Al-Hindi, penulis kitab Kanzul Ummal, seorang pakar ahli hadis, juga menegaskan kemutawatiran hadis tentang Al-Mahdi. Kemudian Sayyid Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di era sebelum Hijaz jatuh ke tangan kerajaan Arab Saudi yang Wahabi. Muftinya bernama Sayyid Zaini Dahlan, ya, wafat tahun 1304 Hijrah. Tentu nama-nama yang lainnya masih banyak, nama Asy-Syaukani dan beberapa nama yang insya Allah akan saya bacakan sebagiannya berikut keterangan dari mereka. Ada seorang salafi bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Ibad atau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, menulis kitab demikian, kitab yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa keyakinan tentang Al-Mahdi sekali lagi bukan monopoli kaum Syiah. Dia menulis sebuah risalah setelah menyaksikan ada pihak-pihak yang berusaha meragukan hadis tentang Al-Mahdi. Dia sengaja menulis buku ini, risalah yang kemudian diterbitkan di majalah yang pernah terbit, majalah dari salah satu universitas di kota suci Madinah. Judul makalah itu adalah Aqidatu Ahli Sunnah wal Athar fil Mahdiyil Muntadhar. Penulisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dia diantaranya mengatakan demikian, bahwa setelah menyebutkan ada 26 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi, kemudian beliau menyebutkan ada 38 ulama ahli sunnah yang secara khusus menyebutkan riwayat-riwayat baik dalam kitab hadis mereka maupun dalam karya-karya khusus mereka. Setelah itu dia menyebutkan bahwa
Tidak sedikit di antara ulama ahlus sunnah yang menegaskan kemutawatiran tentang hadis-hadis Al-Mahdi. Hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Mahdi statusnya adalah mutawatir. Saya awali dengan Al-Hafidh Abul Hasan Muhammad ibn al-Husain al-Aburi as-Sijri, penulis kitab Manaqib Asy-Syafi'i, kitab yang menjelaskan tentang sejarah hidup dan keutamaan Imam Asy-Syafi'i. Dalam salah satu keterangannya ketika mengutip seorang yang meriwayatkan bahwa la mahdiya illa Isa, seperti yang tadi telah saya sebutkan, riwayat itu disampaikan oleh seorang perawi, kemudian diberi komentar oleh penulis Al-Hafidh Abul Hasan Al-Aburi As-Sijzi. Dia mengatakan demikian, Muhammad ibn Khalid hada ghairu ma'rufin inda ahli sina'ati min ahli ilm. Si perawi yang meriwayatkan hadis tiada Mahdi kecuali Isa bukan seorang pakar ahli hadis. Seorang perawi belum tentu dia seorang pakar ahli hadis. Setelah dia jelaskan demikian bahwa si perawi itu bukan tokoh, sehingga sangat mungkin kekeliruan itu terjadi pada dia. Ditambah lagi dengan kenyataan ini, kata dia, waqad tawataratil akhbaru wastafadat an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi bidzikril mahdi. Telah mutawatir berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebut-nyebut Al-Mahdi, wa annahu min ahli baitihi, bahwa Al-Mahdi itu dari ahlu baitnya Nabi, wa annahu yamliku sab'a sinin, dan dia akan memimpin 7 tahun. Bisa jadi 7 itu tidak berarti beneran angka 7, tapi dia menunjukkan arti waktu yang panjang. Karena angka 7 seringkali digunakan dalam bahasa Arab. 7, 70, 700 itu adalah menunjukkan arti banyak, ya. Kemudian dia mengatakan demikian, wa annahu yamla'ul arda adlan. Al-Mahdi yang disebut-sebut dalam sabda Nabi itu akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Wa anna Isa alaihi salam yakhruj fayusa'idu ala qatli dajjal. Isa justru akan turun, akan keluar membantu Al-Mahdi untuk memerangi Dajjal. Isa adalah pembantunya Al-Mahdi, Isa adalah pendukungnya Al-Mahdi, bukan Al-Mahdi itu sendiri. Kemudian dia mengatakan demikian, wa annahu ya ummu hadhil umma wa yusalli Isa khalfahu. Yang memimpin salat adalah Al-Mahdi, Isa menjadi makmumnya. Ala kulli hal, yang ingin kita garis bawahi adalah keterangan beliau mengatakan waqad tawataratil akhbar wastafadat an Rasulillah bidzikri Al-Mahdi wa annahu min ahli baiti. Telah mutawatir berita-berita dan telah banyak dikutip dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua adalah Muhammad Al-Barzanji, penulis kitab Al-Isya'atu li Ashratis Sa'ati. Al-Barzanji, kita yang gemar maulidan pasti tahu dengan nama Maulid Barzanji. Ini dari keluarga penulis kitab Maulid Al-Barzanji. Saya tidak ingat persis apakah dia putranya atau cucunya, namun masih keluarga dari penulis Maulid Al-Barzanji. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Rasul Al-Barzanji Al-Husaini. Beliau wafat tahun 1103 Hijrah. Perhatikan apa yang ia katakan. I'lam, ketahuilah, annal ahaditha al-waridata ala ikhtilafi riwayatiha la takadu tanhasir. Ini dia berbicara tentang tanda-tanda
hari kiamat. Salah satu di antara tanda hari kiamat yang dia sebutkan dalam bab ketiga, al-bab as-salits fil asyratil izam wal amaratil qaribatil lati ta'qibuha as-sa'ah. Tanda-tanda yang besar, syarat-syarat kemunculan hari kiamat. Mereka menggunakan istilah syarat, maksudnya tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sangat banyak tanda-tanda itu, kata penulis kitab Al-Isya'ah. Karena memang kitab ini ditulis Al-Isya'ah li asyratis sa'ah, berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Fokus kitab itu adalah berbicara tentang Al-Mahdi. Dia mengatakan demikian, bahwa minha, di antara tanda kiamat adalah Al-Mahdi wa huwa awwaluha. Ini adalah tanda yang pertama. Kemudian dia mengatakan, i'lam, ketahuilah bahwa hadis-hadis yang datang dengan beragam riwayatnya yang tidak bisa dihitung jumlahnya, sangat banyak. Dia mengatakan, qad alimta anna ahaditsa wujudil mahdi wa khurujihi akhir zaman. Dan telah engkau ketahui bahwa hadis-hadis tentang keberadaan Al-Mahdi, tentang keluarnya Al-Mahdi di akhir zaman, wa annahu min itrati Rasulillah, bahwa Al-Mahdi itu dari itrah Rasulullah, min wuldi Fatimah, tepatnya dari keturunan Fatimah, balagat haddat tawatur, telah mencapai batasan kemutawatiran maknawi, fala makna li ingkariha, maka tidak ada arti bagi pengingkarannya. Ini diantara yang ia sebutkan. Ada ulama lain yang juga menjelaskan tentang kemutawatiran hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Mahdi ajjalallahu farajahu asy-syarif. Di antaranya disampaikan oleh Syekh Muhammad As-Safarayini, wafat tahun 1188 Hijrah, dalam kitab yang berjudul Lawami'ul Anwaril Bahiyah. Di antaranya dia mengatakan demikian, bahwa waqad ruwiya amman dzukira minas sahabati wa ghairi man dzukira minhum radhiyallahu anhum riwayatun muta'addidah, dan telah diriwayatkan dari para sahabat yang telah disebutkan maupun sahabat-sahabat lain yang tidak disebutkan, banyak riwayat. Wa minat tabi'in wa anit tabi'in mimman ba'dahum, dan juga diriwayatkan dari generasi tabi'in setelah para sahabat. Semuanya ma yufidu majmu'uhul ilmal qat'i, total dari riwayat-riwayat itu memberikan informasi pasti bahwa benar-benar Nabi telah menyabdakan dan benar-benar Mahdi pasti akan muncul di akhir zaman. Karena itu yang disabdakan oleh Rasulullah, fal imanu bi khurujil mahdi wajibun kama huwa muqarrarun inda ahlil ilmi. Mengimani tentang Al-Mahdi adalah kewajiban sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama ahli ilmu dari kalangan ulama ahli sunnah, wa mudawwanun fi aqaidi ahli sunnati wal jamaah, telah dicatat dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Nama lain yang ingin saya sebutkan, Asy-Syaukani, yang sangat terkenal, punya kitab Nailul Autar yang menjadi pegangan orang-orang Persis di Indonesia. Kitab Nailul Autar, kitab Fathul Qadir, tafsir yang ditulis oleh Asy-Syaukani, dan beberapa kitab yang lain membuktikan bahwa Asy-Syaukani seorang ulama besar. Asy-Syaukani diantaranya mengatakan demikian,
fal ahaditsu al-waridatu fil mahdi allati amkana al-wuquf 'alaiha minha 50 hadisan. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi yang bisa saya temukan adalah 50 hadis. 50 hadis. Di antaranya fiha sahihu wal hasanu wad dhaiful munjabar. Ada yang statusnya sahih, ada yang statusnya hasan, ada yang statusnya dhaif tapi tertolong. Dhaif yang terkatrol. Kemudian wahwa, ini yang perlu kita garis bawahi. Wahwa, hadis tentang Al-Mahdi mutawatirun bila syakkin wala syubha. Hadis tentang Al-Mahdi mutawatir, tidak perlu diragukan, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kesamaran apapun, tidak ada keraguan, sangat jelas dan gamblang tentang kemutawatirannya. Bal yasduqu wasful tawatur ala ma huwa duna dzalik. Bahkan status mutawatir itu sudah bisa disematkan pada riwayat yang jumlahnya di bawah riwayat tentang Al-Mahdi. Lalu bagaimana dengan riwayat tentang Imam Mahdi? Tentu sangat mutawatir riwayat-riwayat tersebut. Kemudian yang ingin saya bacakan terakhir tentang keterangan para ulama yang menjelaskan tentang kemutawatiran hadis tentang Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif adalah keterangan dari penulis atau penulis catatan kaki pada kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah telah menyebut beberapa ayat yang berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait. Di antara ayat-ayat itu adalah ayat yang berbicara tentang Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Ayat itu walaupun secara zahir seakan berbicara tentang Nabiullah Isa alaihissalam, wa innahu la ilmun lis-sa'ati. Ayat ini berbicara tentang Nabiullah Isa dan sesungguhnya dia, para mufassirin rata-rata mengatakan dia yang dimaksudkan adalah Isa. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah, dia menjadi tanda kiamat. Sebagian karena ini kaitannya dengan Nabiullah Isa, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan sesungguhnya dia adalah Isa. Namun tidak menutup kemungkinan yang dimaksudkan dengan dia adalah Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Dia menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Kemunculan Al-Mahdi adalah pertanda kiamat telah dekat. Ibn Hajar mengatakan al-ayatus tsaniyata asyara, ayat yang ke-12 yang berbicara tentang Ahlul Bait, qauluhu ta'ala wa innahu la'ilmus sa'ah. Qala Muqatil bin Sulaiman wa man tabi'ahu minal mufassirin. Muqatil bin Sulaiman seorang tokoh ahli tafsir dan para mufassir lain yang mengikuti pendapat Sulaiman mengatakan inna hadhil ayata nazalat fil mahdi. Ayat ini turun tentang Al-Mahdi ajjalallahu farajahu asy-syarif. Kemudian Ibn Hajar melanjutkan wasata'til ahaditsu al-musarrihatu bi annahu min ahli al-baitin nabawi. Dan telah datang banyak hadis yang menegaskan bahwa Al-Mahdi adalah dari Ahlu Bait Nabi. Kemudian dia menyebutkan pada halaman berikutnya, dia menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu adalah sangat banyak.
Penulis catatan kaki kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah mengatakan bahwa hadis tentang Al-Mahdi adalah mutawatir, sebagaimana penulis, maksudnya Ibn Hajar, penulis kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, telah menegaskan kemutawatirannya dalam sebuah kitab khusus yang ia tulis. Sekali lagi kita kembali kepada dasar yang pertama, untuk nanti sampai kepada kesimpulan bahwa Al-Mahdi yang dimaksudkan adalah putra Imam Al-Hasan Al-Askari, imam ke-12. Perlu kita bertahap dalam pembuktian. Pada kesempatan malam hari ini kita akan akhiri dengan menyebutkan dasar pertama. Dasar pertama apa? Bahwa umat Islam hanya memiliki satu Al-Mahdi sesuai yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janji Rasulullah telah beliau sabdakan, dan sabda beliau tentangnya telah diriwayatkan oleh para ulama secara mutawatir. Sehingga pendasaran pertama ini, dasar pertama ini sangat kokoh, bukan dasar yang ditegakkan di atas bukti-bukti atau riwayat-riwayat yang masih bisa digoyang kekuatannya, bisa diragukan kebenarannya. Namun kita bangun keyakinan ini di atas dasar pertama, dan dasar itu kita tegakkan di atas pondasi riwayat-riwayat yang mutawatir sesuai dengan pengakuan ulama ahli sunnah sendiri dan sesuai dengan keyakinan ulama ahli sunnah, bukan sekedar mengakui, namun itulah keyakinan ulama ahli sunnah. Karenanya apabila kemudian ada yang berusaha meragukan tentang riwayat-riwayat yang berbicara tentang Al-Mahdi, para ulama ahli sunnah yang bangkit terlebih dahulu untuk membuktikan ketidakbenaran, kritikan atau penolakan. Ibn Khaldun misalnya menolak riwayat-riwayat tentang Al-Mahdi. Dia sebutkan 20 sekian riwayat, kemudian dia cacat hampir 20 riwayat. Kemudian dia simpulkan bahwa konsep tentang Mahdisme adalah sebuah mitos. Ini dikritik oleh para ulama. Kamu pertama bukan ahli hadis, kamu ahli sejarah. Lalu apa urusan kamu dengan ikut kritik-kritik hadis? Kamu bukan pakar hadis. Mestinya kamu harus tahu diri dan tidak ikut berbicara tentang hadis. Serahkan penilaian hadis kepada pakar-pakar ahli hadis, Ibn Hajar, As-Suyuti, dan para ulama yang lainnya. Sementara para ulama pakar ahli hadis telah menetapkan bukan sekedar sahih tapi mutawatir. Sekali lagi, mutawatir artinya bahwa informasi itu benar adanya, bukan sesuatu yang patut diragukan atau boleh kita ragukan atau kita masih punya peluang untuk menerima atau tidak. Sesuatu yang mutawatir harus kita terima. Konsekuensi dari menolak sesuatu yang mutawatir, seperti disebutkan oleh para ulama, yang mengingkari kemutawatiran atau yang mengingkari tentang kedatangan Al-Mahdi yang telah disampaikan oleh para ulama dengan riwayat-riwayat yang mutawatir, itu bisa-bisa dihukumi kufur. Sangat serius berarti. Namun ala kulli hal, kita tidak sedang menghukumi siapa yang mengingkari atau siapa yang menerima. Namun saya ingin menggarisbawahi untuk kesimpulan akhir bahwa pondasi pertama kita untuk sampai kepada kesimpulan adalah kita tegakkan di atas dasar yang kokoh, riwayat-riwayat yang mutawatir. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ghafarallahu lana wa lakum, amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.